Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medita Laisni Rohimah, NRP 2223612218. Saya akan membacakan hasil laporan penelitian drive test saya di lingkungan sekitar rumah saya. Saya akan sertakan video di pojok bawah waktu saya sedang melakukan drive test. Sambil melihat videonya, saya akan bacakan juga hasilnya. Jadi di bab 1 ada latar belakang. Kelurahan Sidamukti di Kecamatan Kraksan merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Wilayah ini memiliki karakteristik lingkungan urban dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Area perdagangan, fasilitas pemerintahan, sekolah, layanan kesehatan, serta jalur transportasi yang ramai. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi semakin meningkat, khususnya untuk akses data, komunikasi daring, dan kebutuhan produktivitas lainnya. Di sisi lain, kawasan urban juga memiliki tantangan tersendiri terhadap kualitas jaringan seluler. Keberadaan bangunan rapat, ruko bertingkat, pepohonan, serta kepadatan lalu lintas dapat menimbulkan halangan propagasi sinyal. Untuk videonya dilihat ya di pojok. Di situ sudah jelas bahwa bangunan yang padat dan kemacetan. Bukan macet. Maksudnya padat juga jalanannya. Meningkatnya jumlah pengguna pada jam-jam tertentu dapat menyebabkan congestion sehingga kecepatan internet menurun, latensi meningkat, dan menurunnya performansi layanan. Untuk memastikan kualitas jaringan tetap optimal, diperlukan kegiatan drive test sebagai metode evaluasi lapangan guna mengukur performa jaringan. Secara langsung, drive test memungkinkan pengumpulan parameter utama seperti RSRP, RSRQ, SINR, ping, throughput, dan KPI lainnya yang menggambarkan kondisi aktual kualitas layanan atau quality of service. Dari hasil drive test tersebut, operator dapat mengidentifikasi area yang memerlukan optimasi, perbaikan konfigurasi, atau peningkatan kapasitas jaringan. Oleh karena itu, pelaksanaan drive test di lingkungan Kelurahan Sidamukti menjadi langkah penting dan dalam memastikan layanan telekomunikasi tetap andal, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan digital masyarakat, terutama di wilayah pusat kota Kraksan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kualitas sinyal seluler di wilayah urban Kelurahan Sidamukti berdasarkan parameter RSRP, RSRQ, SINR, dan throughput. Yang kedua, apakah terdapat area dengan cakupan sinyal lemah atau weak coverage, interferensi tinggi, atau kapasitas rendah? Ketiga, faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi kualitas jaringan di wilayah pusat kota tersebut? Keempat, apakah jaringan seluler telah memenuhi standar kualitas layanan KPI yang ditetapkan? Yang kelima, apa tindakan optimasi yang diperlukan berdasarkan hasil pengukuran drive test? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yakni menganalisis kualitas jaringan seluler di wilayah Kelurahan Sidamukti secara real time. Yang kedua, mengidentifikasi area yang mengalami penurunan kualitas atau ketidaksesuaian dengan standar KPI. Yang ketiga, mengukur parameter jaringan seperti RSRP, RSRQ, SINR, latensi, dan throughput. Yang keempat, mengetahui pengaruh kondisi lingkungan urban terhadap performa jaringan.
Yang kelima, menyusun rekomendasi optimasi jaringan berdasarkan hasil pengukuran. Manfaat penelitian: memberikan gambaran kualitas jaringan secara aktual kepada operator maupun pihak pengelola jaringan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan jaringan seluler di wilayah Keraksan. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan jaringan seluler di wilayah Keraksan. Yang keempat, mendukung peningkatan kepuasan pelanggan melalui perbaikan kualitas layanan. Yang kelima, menjadi referensi bagi kegiatan pengukuran serupa di masa mendatang. Yang kedua, kita lewati dasar teorinya, kita lanjut ke metodologi. Yang pertama, lokasi pengukuran. Pengukuran dilakukan di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan wilayah urban dengan karakteristik padat bangunan, ruko, jalan utama, dan aktivitas masyarakat tinggi. Rute pengukuran berdasarkan peta dalam dokumen Word. Berikut rutenya. Waktu dan lokasi pengukuran. Tanggal 16 November saya melakukan pengukuran pada tanggal 16 November. Karena waktu itu kebetulan saya lagi libur, jadi saya lakukan drive test terlebih dahulu. Waktu yang saya pakai yakni di jam 9.04 sampai jam 9 lebih 22 waktu Indonesia Barat. Cuacanya cerah waktu itu, kondisi traffic cukup padat karena di hari Minggu banyak orang yang libur, jadi mereka pakai internet di rumah untuk bermain game atau menonton Netflix atau video streaming mungkin. Peralatan yang saya gunakan yakni hardware, ada smartphone Android, kartu SIM Telkomsel, GPS internal dari perangkat Android yang saya punya. Yang keempat, ada kendaraan bermotor. Softwarenya saya gunakan Gnet Track. Yang kedua, ada Google Earth untuk peta rute. Yang ketiga, ada Network Cell Info Lite. Ini buat pengambilan data uplink downlink. Tahapan pengukuran. Yang pertama, ada perencanaan, yakni menentukan rute sesuai area Sidomukti, menentukan parameter yang diukur, RSRP, network touch, GPS, speed. Lalu yang ketiga, menentukan kecepatan berkendara dan titik checkpoint. Kedua, ada persiapan peralatan, yakni pengisian daya smartphone. Yang kedua, mengaktifkan data seluler, mengatur aplikasi drive test, mengecek GPS. Yang ketiga, pelaksanaan drive test, mengikuti area pada peta, kecepatan kendaraan 10-30 km per jam. Data direkam otomatis setiap 2-4 detik di aplikasi Gnet Track. Mohon maaf, batuk-batuk baru sembuh. Dilakukan 2 putaran untuk konsistensi hasil. Saya melakukan 2 putaran untuk konsistensi hasilnya. Parameter yang dianalisis yakni ada RSRP, kekuatan sinyal LTE,
network touch, teknologi jaringan 4G atau 2G, karena di sini ada yang karena kepadatan penduduk sinyalnya ada yang beralih ke yang 2G karena mungkin overload yang di 4G, jadi dia jadi dia nyambung yang di 2G gitu. Speed yaitu kecepatan kendaraan, GPS, lokasi pengukuran, altitude, ketinggian jalanan. Lalu selanjutnya perubahan teknologi, handover atau fallback, yang seperti saya bilang tadi, perubahan dari 4G ke 2G. Lanjut di hasil dan analisis drive test. Berikut peta dan hasil dari GNetTrack. Ya, di sini ada biar lebih jelas di Google Earth. Masuk apa enggak ya? Takut gak masuk di Word aja. Di sini ada tower BTS Telkomsel, checkpoint 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik lagi ke checkpoint 1 gitu. Drive test dilakukan pada 16 November 2025 pukul 9:04 sampai 9:22 waktu Indonesia Barat, menggunakan jaringan Telkomsel dengan teknologi dominan 4G LTE sepanjang rute yang berada di sekitar Kelurahan Sidamukti, Kecamatan Kaksan, sesuai peta pengukuran dalam dokumen. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 putaran untuk mendapatkan data yang stabil dan memastikan konsistensi kualitas sinyal. Parameter utama yang terekam meliputi koordinat GPS, level sinyal, network teknologi, speed kendaraan, altitude. Data diambil secara kontinu setiap 2-4 detik selama pengujian. Analisis kualitas sinyal RSRP. Parameter yang paling penting untuk menilai kualitas coverage LTE adalah RSRP, yaitu Reference Signal Receiver Power. Pada hasil drive test, nilai RSRP berada pada rentang nilai terbaik pada minus 68 dBm. Sinyal sangat kuat. Nilai terburuk ada di min 113 dBm. Sinyal sangat lemah. Borderline drop. Rentang umum sepanjang rute min 75 dBm hingga min 103 dBm. Kategori fire sampai poor. Perubahan teknologi jaringan 4G ke 2G. Pada waktu 9.5.35 ini ada di jaringan 2G, yakni ada di rentang 113 dBm, dan pada jam 9:08.55 juga ada di 2G. Yang ketiga ada di jam 9:07 ke 54, juga ada di 2G tapi di handover sementara. Maknanya, perpindahan ke 2G menandakan kualitas sinyal 4G tidak mencukupi atau sel sedang overload. 2G umumnya dipakai untuk voice call, bukan untuk data. Hal ini menunjukkan ada titik coverage hole atau masalah kapasitas. Yang selanjutnya yaitu kecepatan kendaraan dan stabilitas pengukuran. Kecepatan kendaraan rata-rata berada di rentang 5
sampai 28 km per jam. Deteksi dari nilai speed pada log. Pada beberapa titik speed adalah 0 menandakan saya sedang berhenti di checkpoint untuk mengambil data uplink, downlink, atau sedang lampu merah. Selanjutnya analisa uplink downlink di tiap checkpoint. Ini letaknya checkpoint sudah saya jelaskan tadi. Mau pindah ke Google Earth, takutnya nggak ke video. Ini checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4, checkpoint 5, checkpoint 6. Nah, di sini checkpoint 1 lagi. Checkpoint 1 itu berdekatan dengan tower, pas di depan tower. Nah, di checkpoint 6 ini terhalang masjid di sebelah sini. Kelihatan kursor saya? Kelihatan. Nah, di sini ada masjid, kubahnya tinggi. Nah, mari kita simak analisanya. Pada checkpoint 1, downlink ada di 72,1 Mbps. Kualitasnya sangat baik. Dan uplink ada di 8,8 Mbps. Kualitasnya baik. Analisanya menandakan area checkpoint 1 memiliki kualitas sinyal kuat dan kapasitas jaringan longgar, cocok untuk aktivitas video streaming dan download besar. Di checkpoint 2, 42,1 untuk downlink, kualitasnya baik dan uplinknya 8,5. Kualitasnya juga baik. Masih stabil, sedikit penurunan downlink akibat hambatan bangunan, samping jalan atau load pengguna lebih tinggi. Ya, karena di sini checkpoint 2. Jalan Pantura, di sini banyak bangunan yang menutupi BTS. Tinggi-tinggi. Di sini ada bangunan tinggi, lantai berapa? Lantai 2 kayaknya. Di sini juga di checkpoint 3 cukup. Untuk downlinknya ada di 23,9 Mbps, yakni kualitasnya cukup atau fire. Uplinknya ada di 9,4 Mbps, yakni kualitasnya baik. Uplink tetap bagus, artinya meski downlink terganggu. Ini downlink ada di 52,3 Mbps, kualitasnya baik, dan uplinknya ada di 5,6 Mbps, yakni sedang. Analisanya downlink sangat tinggi. Area ini mendapatkan sinyal kuat dan sedikit interferensi, namun uplink turun. Kemungkinan hambatan uplink karena perangkat lebih lemah memancar ke BTS. Ya, perangkatnya saya sepertinya lebih lemah karena ada di bawah jaket saya. Ini checkpoint 4. Checkpoint 4 di sini. Saya checkpoint berapa tadi? Ini. Checkpoint 5. Ini di sini. Nah, di sebelah sini. Checkpoint 5-nya. Yang terakhir yakni ada checkpoint 6. Untuk downlinknya 64,1 baik. Nah, yang buruk ini di uplink, yaitu 3,5 Mbps. Karena yang seperti saya bilang tadi, ada masjid yang tinggi, kubahnya kemungkinan
menghalangi pancaran sinyal dari BTS sehingga interferensi uplink tinggi. Bisa dilihat di video samping. Untuk checkpoint 5 apa 6 ya? 6. Ini checkpoint 6 saya kebetulan berhenti agak sedikit di ujung masjid. Begitu. Nah, selain ada BTS, ini juga banyak penduduk di sini. Nah, ini checkpoint 6. Penduduknya banyak. Di sini ada gang masuk, penduduk semua. Ini juga penduduk. Di sini ada masjid. Seperti itu. Titik sinyal lemah ini ada di, seperti saya bilang, ada di tadi di sini banyak bangunan-bangunan kayak toko-toko, kantor juga ada di sini. Jadi lumayan jelek ini, jelek. Nah, jika ini titik sinyal stabil dan baik, ada di seputaran checkpoint 4, 5, 6 tapi yang agak kesinian. Kan BTS tadi di sebelah sono, di sebelah sini. Mungkin pancarannya ini ke sini, sedikit obstacle-nya. Bisa langsung ke sini, terus ke sini gitu. Jika langsung di bawahnya masjid, enggak nyampe sinyalnya, ketutupan. Nah, dari atas bisa ke sini. Nah, bagus sinyal di sini. Bagus seperti itu. Sini juga bagus. Propagasinya bagus ke sebelah sini. Memancar secara baik. Sini cuma ada sungai, pohon-pohon kecil nggak seberapa tinggi. Ada kuburan di sini. Nggak ada rintang, nggak ada halang rintang. Untuk di sini ini banyak bangunan, ada gereja juga, jadi banyak obstacle, halang rintang yang menghadang. Jadi bisa terinterferensi sinyalnya. Ini berdasarkan kondisi sudah bukti sebagian lingkungan urban pusat kota faktor berikut mempengaruhi kualitas sinyal, yakni seperti saya bilang tadi bangunan padat dan ruko berderet, menyebabkan shadowing dan multipath. Yang kedua, jalanan sempit, banyak tikungan, yaitu sinyalnya terblokir bangunan. Yang ketiga, traffic pengguna tinggi, jam produktivitas pagi, berpotensi constant. Yang selanjutnya, beberapa titik low lying atau cekungan ditunjukkan oleh variasi altitude di log. Kesimpulannya, berdasarkan hasil drive test yang dilakukan di wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Keraksan di Kabupaten Probolinggo, serta analisis terhadap data log pengukuran dan peta checkpoint, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Kualitas sinyal 4G Telkomsel secara umum berada pada kategori fair hingga poor. Hal ini ditunjukkan oleh rentang RSRP dominan pada minus 85 sampai minus 100 dBm yang mengindikasikan bahwa cakupan jaringan belum optimal di bagian besar rute pengukuran. Yang kedua, ditemukan beberapa titik dengan sinyal sangat lemah. RSRP kurang dari lebih dari 100 dBm, min 100 dBm yang berulang terjadi pada kedua putaran pengujian. Titik-titik ini tergolong weak coverage. Enggak sih, bener ini kurang kan, minus. Mohon maaf, agak error otaknya, baru sembuh.
Titik-titik ini tergolong weak coverage dan sangat berpotensi menyebabkan kendala akses data latensi tinggi, serta penurunan pengalaman pengguna. Terjadi beberapa kali switching ke 2G yang menandakan kualitas sinyal 4G tidak mencukupi, kualitas sel mengalami beban berlebih atau congestion. Pergeseran ke 2G menyebabkan performa akses data turun tajam dan potensi drop call meningkat. Kondisi lingkungan urban sudah bukti dengan bangunan padat, ruko berderet, serta jalur sempit berpengaruh besar terhadap degradasi sinyal. Hambatan fisik seperti shadowing dan multipath menyebabkan sinyal tidak merata, terutama tikungan dan area padat bangunan. Terdapat beberapa segmen dengan sinyal baik dengan RSRP minus 68 hingga min 75 dBm pada jalur yang lebih terbuka dan tidak terhalang bangunan. Ini menunjukkan bahwa sektor sel terdekat memiliki potensi cakupan yang lebih baik, namun masih membutuhkan optimasi arah pancaran. Secara keseluruhan, kualitas jaringan Telkomsel di Sudamukti masih bisa dikatakan cukup, namun belum memenuhi standar ideal jaringan urban yang stabil dan merata. Sekian pembacaan hasil laporan dari drive test di lingkungan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas jika ada kesalahan dalam ucap maupun tindakan saya dalam video ini. Terima kasih. Bye bye.